Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Katakan dengan imanmu, penolongku yang aku percaya. Mari naikkan syukur-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini mari kita merenungkan firman Tuhan melalui renungan Rise Up di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 yang berkata demikian. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang kota dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Mengapa kita duduk-duduk di sini sampai kita mati?" Kisah ini berlatar belakang saat kota Samaria sedang dikepung oleh tentara Aram. Terjadilah kelaparan yang sangat hebat hingga orang-orang kehilangan akal sehatnya. Di tengah keputusasaan yang begitu banyak ini, muncul 4 orang kusta yang secara sosial sangat terbuang dan dianggap tidak berarti. Namun justru dari mereka yang terbuang ini, kita belajar sebuah keberanian iman yang luar biasa. Ada 2 hal yang kita bisa pelajari pada saat ini. Yang pertama, mereka menyadari akan kondisinya. 4 orang kusta ini menyadari posisi mereka yang berbahaya. Kalau mereka tetap diam di situ, berarti mereka akan menjumpai kematian. Tetapi kalau mereka masuk ke dalam kota sekalipun, mereka akan mati karena kelaparan. Bukankah kita juga seringkali terjebak dalam masalah yang sama seperti mereka? Dan kita kemudian hanya duduk-duduk diam saja meratapi nasib. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa belajar dari 4 orang kusta yang sedang menghadapi masalah yang besar ini. Kita bisa belajar satu hal. Yang pertama adalah langkah pertama untuk pemulihan adalah jujur mengakui bahwa kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Dan oleh karena itu kita tidak boleh membiarkan diri terus-menerus dalam kondisi demikian. Kita harus bertindak mengatasi keadaan yang sulit yang sedang kita hadapi. Yang kedua, kita harus melawan kelumpuhan mental kita. Ayat yang tadi kita baca berkata, "Mengapa kita harus duduk di sini?" Ini perkataan dari 4 orang kusta tadi. Pertanyaan ini adalah sebuah titik balik. Mereka menolak untuk menyerah pada keadaan yang sulit yang sedang mereka hadapi. Mereka lebih memilih untuk mengambil resiko dengan melangkah masuk ke dalam perkemahan musuh dari tentara Aram daripada pasif menunggu maut di situ. Ketidakpercayaan dan rasa takut seringkali melumpuhkan langkah iman kita. Iman Kristen bukanlah iman yang pasif, melainkan iman yang bergerak meskipun di tengah-tengah ketidakpastian. Jangan biarkan masalah membuat mental Anda lumpuh, tetapi marilah kita akan terus maju bersama dengan Tuhan. Dan langkah yang ketiga, langkah kecil akan mendatangkan mujizat yang besar. Saat mereka mulai melangkah waktu senja hari, Tuhan bekerja untuk menolong mereka. Tuhan membuat tentara Aram mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bahkan tentara yang besar, sehingga mereka lari ketakutan. Langkah kaki ke-4 orang kusta ini dipakai Tuhan untuk membawa pembebasan bagi seluruh bangsa Israel. Tuhan tidak butuh orang-orang yang sempurna untuk membuat mujizat. Dia butuh orang yang mau melangkah bersama dengan Dia. Ketika Anda berani melangkah dalam ketaatan, Tuhan akan membuat jalan yang tertutup menjadi terbuka. Puji nama Tuhan. Kesimpulan yang kita bisa dapat dari ayat tadi yang kita baca adalah jangan hanya menunggu sampai masalah selesai atau situasi menjadi sempurna. Mujizat dimulai saat kita memutuskan untuk berhenti mengasihi diri sendiri dan mulai melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Tuhan memberkati kita. Shalom. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk renungan saat ini yang kami dapatkan. Ajarkan kami bersikap, bertindak ketika kami sedang menghadapi masalah hidup, sedang kami menghadapi kesulitan dalam hidup. Kami bisa belajar dari 4 orang kusta yang masuk ke kota Aram.
Tuhan untuk menyelamatkan diri mereka. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, ajar kami untuk tetap percaya dan tetap setia, berpandangan hanya kepada Tuhan saja. Kami percaya hidup kami diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Kami akan mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah hidup yang sedang kami hadapi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. 2 Raja-Raja 7. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira, yang menjadi ajudan raja, menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya, engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu. Katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat. Dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang, sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh halayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi, supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda, kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu, rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia.